sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan kita tak mampu lagi mengambil keputusan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Kiranya kami mau turut dan mendengarkan suara Tuhan ketika firman Tuhan akan diberitakan. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 22. Begini firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikian firman Tuhan kita. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Kristus, pernahkah kita dikecewakan? Secara pribadi saya mengatakan pernah. Siapakah yang paling berpotensi mengecewakan kita? Tentunya yang paling pertama sekali adalah sahabat kita yang begitu sangat akrab, tetapi ternyata dia mengecewakan kita. Atau ada juga suami istri yang menodai pernikahan mereka. Demikian juga dengan orang tua pun, bahkan ada yang menjerumuskan anaknya ke dalam dosa. Lalu rekan sepelayanan yang justru menjatuhkan kita dan menjelek-jelekkan kita. Demikian juga dengan rekan bisnis yang melarikan uang kita ataupun yang membuat masalah terhadap kita. Demikian juga dengan rekan kerja kita yang mengambil posisi kita dengan berbagai cara. Atau kawan baru kita yang baru kita kenal berhasil memperdayakan kita. Demikian juga dengan keluarga atau orang-orang yang sudah kita tolong, tetapi mereka tidak menghargai pertolongan kita. Masih banyak lagi. Ada juga asisten rumah tangga kita yang sudah berusaha kita berbuat baik, tetapi dia melarikan diri dengan membawa apa yang ada di rumah kita. Atau banyak lagi. Kasus yang sekarang sedang marak-maraknya adalah kasus di mana orang yang menyimpan uang di bank dengan kepercayaan yang penuh, tetapi dia dikecewakan sebab uangnya justru raib dari bank tersebut. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Lalu, bagaimanakah rasanya ketika kita dikecewakan? Tentunya sakit, bukan? Bahkan ada yang sampai menyelesaikan rasa kecewanya dengan pergi ke dukun ataupun ke orang-orang pintar. Ada juga orang-orang yang menyelesaikan kekecewaannya dengan pergi melakukan hal-hal yang dia sendiri tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Ada juga orang yang menjadi jatuh sakit sehingga dia susah untuk sembuh sebab rasa sakit hati dan tawar hati terus dia simpan. Demikian juga ada orang yang sampai bunuh diri. Bahkan ada juga orang yang menjadi gila karena tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalahnya. Tentunya hal ini akan menambah masalah lagi karena tidak menjadi solusi. Oleh karena itu adalah fenomena ataupun kejadian-kejadian
yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mengandalkan manusia tentunya hal yang mengecewakan. Karena mengandalkan jalan pikiran sendiri, merasa mampu untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Lalu apakah yang dikehendaki Tuhan terhadap bangsa Israel melalui seruhannya kepada Nabi Yesaya? Tuhan ingin agar umatnya jangan melupakan Tuhan yang sudah menjaga dan menolong mereka. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, tentulah kita harus bersandarkan kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kekuatan dan segenap hati kita. Kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Namun kita harus benar-benar menyerahkan diri, dan tidak boleh kita lupakan ialah bahwa saat kita percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, kita pun harus percaya kepada cara kerja dan cara Tuhan menolong kita. Kita tidak boleh percaya, namun di sisi lain kita tidak percaya dengan cara Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memang punya cara tersendiri, cara yang tidak bisa dipahami dan tidak ada orang yang dapat mengerti. Tetapi ingat, pertolongannya kepada kita tidak pernah terlambat dan selalu dahsyat dan selalu sangat luar biasa. Kita boleh melihat bagaimana Ayub yang menderita hebat. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, saudara-saudara ataupun sahabatnya pergi meninggalkan dia. Semua hartanya habis lenyap. Tetapi bagaimanakah iman dia? Iman dia yang percaya itu, dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap dirinya. Dan lihat, Ayub mendapatkan lebih daripada yang dia pikirkan. Demikian juga dengan Abraham. Abraham seorang yang taat kepada Tuhan. Abraham yang senantiasa berdengar-dengaran dengan Tuhan dan mau mendengar apa perintah Tuhan. Ada banyak orang yang menyerahkan dirinya dan kesulitan yang dihadapi, tetapi ingin instan mendapatkannya. Mungkin saja dia punya alasan. Dia berharap ketika dia berdoa, maka Tuhan langsung menjawab apa yang dikehendakinya. Tetapi saudaraku, Tuhan adalah kasih. Oleh karena itu Tuhan punya cara dan waktu yang terbaik dalam merealisasikan rencananya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Ketika kita menginginkan Tuhan menjawab doa-doa kita, maka mari kita dengan sabar menunggu. Walaupun mungkin masalah kita terus-terusan dari masalah satu berganti dengan masalah yang lain, dan belum selesai masalah itu sudah muncul lagi masalah yang lain. Tetapi hal yang perlu kita ingat, bahwa proses Tuhan untuk mengarahkan kita lebih taat kepada Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita pandang Yesus, kita melihat kebaikannya. Kita melihat bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita, sehingga kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sudah seharusnya kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Dia yang maha kuasa, bukan kepada manusia yang hanya tidak lebih dari hembusan nafas. Hanya Tuhan yang sanggup. Kuncinya adalah
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Maka semuanya akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa telah mendengarkan suara Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan menghibur kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami sanggup melalui segala persoalan dan problem hidup kami. Kiranya tawar hati, sakit hati tidak tertanam lagi di dalam hati kami, tetapi yang ada adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga kami melihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.